Alhamdulillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Yang hormat Bapak Ibu guru dan karyawan seperti satu sekali, senang sekali pada pagi hari ini kita dapat berkumpul berjumpa kembali dalam rangka kegiatan praktek baik kolaborasi guru dalam memandu refleksi kurikulum untuk meningkatkan pembelajaran yang efektif dan inovatif. Bapak Ibu, sesuai dengan tugas saya sebagai kepala sekolah, salah satunya adalah berbagi praktik baik. Kemudian saya mohon dengan hormat Bapak Ibu sekalian nanti berkenan untuk memberikan partisipasi secara aktif. Next, dalam era pendidikan yang dinamis, pelaksanaan kurikulum bukan hanya sekedar menjalankan instruksi, tapi juga membutuhkan refleksi yang mendalam dari para guru untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Refleksi terhadap implementasi kurikulum menjadi alat penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pembelajaran serta menemukan cara-cara inovatif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di kelas. Disinilah kolaborasi antar guru memainkan peran kunci dalam memastikan refleksi ini berjalan dengan baik. Lanjut, apa yang dimaksud refleksi? Bapak Ibu, apakah punya pendapat? Saya yakin punya. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Apa yang dimaksud refleksi? Bapak Ibu, ada yang punya pendapat tentang refleksi? Silakan, Bu Yuli. Menurut saya refleksi itu cerminan diri atau pantulan dari apa yang sudah kita lakukan. Tepuk tangan. Refleksi adalah pantulan atau cerminan dari apa yang sudah kita lakukan. Terima kasih Bu Yuli. Ada lagi yang punya pendapat berbeda? Pak Lamin, silakan. Kalau refleksi itu adalah merupakan review apa yang sudah kami sampaikan pada siswa untuk bisa menjajaki atau mengevaluasi sejauh mana materi yang sudah dikuasai oleh siswa. Jawabannya singkat padat. Kasih apa ya? Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Lamin menyampaikan refleksi adalah review atas apa yang sudah disampaikan untuk kemudian mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan terserap oleh siswa. Terima kasih Pak Lamin. Next, refleksi adalah proses berpikir kembali atau merenung tentang suatu hal untuk mengevaluasi, memahami atau mengambil pelajaran dari pengalaman atau kejadian yang telah terjadi atau yang sudah dilaksanakan. Dua jawaban tadi sangat-sangat baik dan tepat. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan yang mulia. Lanjut. Pentingnya refleksi dalam pelaksanaan kurikulum adalah proses evaluasi yang berkelanjutan di mana guru merenungkan apa yang telah dilakukan, apa yang berhasil, dan apa yang perlu ditingkatkan. Melalui refleksi ini, guru dapat mengevaluasi kesesuaian antara tujuan pembelajaran dan hasil yang dicapai oleh siswa, serta menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Apa yang sudah kita laksanakan, apa yang belum. Adakah yang perlu ditingkatkan? Adakah yang perlu evaluasi yang lebih mendalam agar apa yang belum tercapai bisa diraih? Lanjut. Refleksi kurikulum bukan hanya tentang evaluasi hasil, tetapi juga tentang mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif dan efektif. Proses refleksi yang baik memungkinkan guru untuk menemukan pendekatan baru yang dapat membuat pembelajaran lebih menarik, relevan, dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan siswa di abad ke-21. Lanjut, kolaborasi guru sebagai kunci utama. Kolaborasi antar guru sangat penting dalam proses refleksi kurikulum. Guru yang bekerja sama dapat saling berbagi pengalaman, gagasan, dan strategi yang telah berhasil diterapkan di kelas masing-masing. Melalui diskusi dan pertukaran ide, guru dapat memperkaya pemahaman mereka tentang bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran. Next,
Berbagi praktik baik. Setiap guru memiliki pengalaman unik dalam menerapkan kurikulum di kelasnya. Dengan berbagi praktik terbaik, guru dan yang dinamis, pelaksanaan kurikulum bukan hanya sekedar menjalankan instruksi, tetapi juga membutuhkan refleksi yang mendalam dari para guru untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Refleksi terhadap implementasi kurikulum menjadi alat penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pembelajaran serta menemukan cara-cara inovatif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di kelas. Disinilah kolaborasi antar guru memainkan peran kunci dalam memastikan refleksi ini berjalan dengan baik. Next. Pengembangan inovasi bersama. Salah satu manfaat besar dari kolaborasi guru adalah kemampuan untuk merancang inovasi bersama. Dengan berdiskusi dan bekerja sama, guru dapat mengembangkan model pembelajaran baru yang lebih inovatif, seperti penggunaan teknologi, pembelajaran berbasis proyek atau strategi diferensiasi yang lebih efektif. Inovasi ini penting untuk memenuhi kebutuhan siswa yang semakin beragam dan menuntut pendekatan yang lebih kreatif. Membentuk komunitas belajar guru. Sekolah dapat membentuk komunitas belajar profesional di mana guru dapat berkumpul secara rutin untuk membahas tantangan dan solusi dalam pelaksanaan kurikulum. Dalam komunitas ini, guru dapat secara aktif terlibat dalam refleksi bersama dan berbagi strategi pembelajaran yang inovatif. Coba berikan contoh refleksi yang pernah Bapak Ibu laksanakan baik di dalam kelas maupun di kegiatan sekolah. Bapak Ibu, coba berikan contoh refleksi yang pernah Bapak Ibu laksanakan baik di dalam kelas maupun di kegiatan sekolah. Monggo Bapak Ibu, ada yang punya pendapat, mau sharing informasi, pengalaman? Bu Teti silakan. Izin Bapak. Diizinkan. Kebetulan saya sebagai guru IPA. Dalam IPA itu memang ada materi dan juga hitungan. Nah, untuk yang materi hitungan saya bawakan di kelas itu beberapa pernah saya bawakan, memberikan contoh, kemudian anak-anak mengerjakan, begitu siswa mengerjakan. Kemudian setelah itu mungkin saya cuma memeriksa saja tanpa kemudian melihat apakah ini sebetulnya pekerjaan dari siswa tersebut atau bukan. Nah, di lain waktu ketika ada penilaian harian ternyata ketika siswa mengerjakan sendiri-sendiri itu belum cukup berhasil. Kemudian saya seperti tadi yang dikatakan Bu Yuli, bercermin. Sebetulnya ini berarti saya ada kekurangan di mana, begitu. Nah, setelah itu saya berusaha untuk meningkatkan lagi pembelajaran yang saya bawakan dengan memperbanyak pelatihan saya. Itu, Pak. Terima kasih Bu Teti. Tepuk tangan boleh pokoknya. Jadi refleksi yang beliau lakukan adalah suatu saat pernah mengajar, tetapi setelah dievaluasi ternyata ada yang perlu ditingkatkan. Yaitu salah satunya adalah memberikan pelatihan. Next. Oh maaf, satu lagi, boleh satu lagi. Pak Buliman silakan. Pengalaman saya ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas terkait materi teorema Pitagoras itu ketika kita berhitung mencari panjang sisi segitiga itu siswa banyak yang kesulitan ketika menarik akar pangkat 2 dan akar pangkat 3. Dan ternyata saya menemukan di situ siswa banyak yang belum matang dalam hal hitung tambah kurang kali bagi pangkat dan akar. Nah, ketika setelah di akhir kegiatan pembelajaran saya melakukan refleksi bersama siswa dengan cara menuliskan akar pangkat 2 dan akar bilangan dari 1 kuadrat, 2 kuadrat sampai 30 kuadrat. Sampai siswa menuliskan sampai selesai dan hafal dari 1 kuadrat sampai 30 kuadrat. Dan siswa tahu cara menarik akar pangkat 2 dan akar 1. Demikian yang pernah saya. Luar biasa. Kan peserta didik ya, saya aja pusing dengarnya. Ya, terima kasih Pak Buliman juga Bu Teti ya. Apa yang sudah kita laksanakan pada saat kegiatan pembelajaran, barangkali setelah selesai materi tentu perlu kita
melaksanakan refleksi apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, apa yang barangkali bisa ditingkatkan. Contohnya yang tadi disampaikan Pak Nuriman, bagaimana kita melatih anak untuk menarik suatu bilangan atau akar suatu bilangan dengan cara-cara yang sudah dijelaskan. Dan ini perlu dilakukan berulang kali agar si anak menjadi lebih mahir. Lanjut, menyediakan waktu untuk kolaborasi. Salah satu hambatan terbesar dalam kolaborasi guru adalah kurangnya waktu. Sekolah perlu memberikan ruang dan waktu khusus bagi guru untuk bertemu, berdiskusi, dan merefleksikan pembelajaran secara kolaboratif. Ini bisa berupa pertemuan mingguan atau bulanan yang didedikasikan untuk refleksi kurikulum. Lanjut, pelatihan dan pengembangan profesional. Sekolah juga dapat memfasilitasi pelatihan atau loka karya yang mengajarkan guru cara melakukan refleksi kurikulum yang efektif dan bagaimana membangun kolaborasi yang kuat di antara mereka. Dengan dukungan pelatihan yang berkelanjutan, guru dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam memandu refleksi dan inovasi pembelajaran. Lanjut, pertanyaan pertama. Perasaan Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan ini? Oke, Imam mau memberikan pendapatnya? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk pertanyaan tersebut, bagaimana perasaan Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan ini? Tentunya saya merasa senang Bapak terkait dengan kegiatan sejenis ini. Harapannya adalah kegiatan-kegiatan serupa ini bisa diberikan kepada Bapak Ibu guru dan itu nanti menjadi kegiatan rutin sehingga kami jadi lebih paham terkait dengan perkembangan kurikulum. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Imam sudah memberikan jawabannya. Ada lagi Bapak Ibu? Menyenangkan ya Pak Imam ya? Alhamdulillah, semoga betul-betul menyenangkan. Terima kasih. Ada lagi? Bu Retno silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat senang sekali Bapak dengan kegiatan pada kali ini. Saya juga sangat tertarik ketika tadi Bapak menyampaikan ada ruang sendiri Bapak dan waktu untuk Bapak Ibu guru sehingga nanti bisa berkolaborasi untuk melakukan refleksi. Karena memang refleksi ini sangat penting sekali untuk kami sebagai guru sehingga kami nanti mungkin bisa tahu kekurangan kami di mana dan untuk mengatasi kekurangan itu kita bisa diskusi dengan Bapak Ibu guru. Demikian Pak. Terima kasih Bu Retno. Boleh kasih tepuk tangan buat Bu Retno. Dikasih B, dikasih O, dikasih B. Wow, keren. Wow, keren. Ya, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Yang disampaikan Pak Imam dan Bu Retno menyenangkan ya. Berikutnya adalah kita memang perlu meluangkan waktu untuk melakukan refleksi bersama. Minimal antar guru mempelai satu kumpul begitu biar sama-sama bisa berbagi sharing apa kendala yang dihadapi, apa solusi yang harus kita laksanakan. Lanjut, apa hal penting yang telah Bapak Ibu pelajari dari pembelajaran hari ini? Bu Felisa silakan. Bahwa refleksi itu ternyata penting. Refleksi itu merupakan hal yang harus dibiasakan. Kemudian tidak boleh merasa kecil ketika kemudian ternyata cerminan dari refleksi yang kita lakukan ternyata kita masih memiliki banyak kekurangan. Jadi anggaplah refleksi itu merupakan hal yang wajib dan harus dibiasakan. Terima kasih Bu Felisa. Refleksi itu sesuatu yang harus kita laksanakan untuk melihat kekurangan di dalam diri kita pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dengan cermin yang besar kita semakin jelas melihat apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan dan bagaimana cara kita untuk mencari solusinya. Berikutnya, apa tantangan terbesar yang Bapak Ibu hadapi selama mengikuti kegiatan ini dan bagaimana cara mengatasinya? Pak Badrun. Ya, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan apa tantangan terbesar yang Bapak Ibu hadapi selama mengikuti kegiatan ini,
dan bagaimana cara mengatasinya. Yang tantangan terbesar adalah dari diri kita sendiri, Pak, untuk tidak, barangkali jarang atau tidak lah yang melaksanakan refleksi. Bahkan tadi seperti katakan Ibu Elisa, malu kalau refleksi hasilnya itu jelek. Padahal refleksi itu penting untuk mengetahui di mana kekurangan diri kita. Ya, kita jangan sampai kalah dengan anak-anak, Pak. Kalau anak-anak itu selalu bercermin, Pak. Ketika mama diajar pun bercermin terus itu, Pak. Itu pun saya katakan anak-anak, kamu boleh bercermin sebagai bentuk refleksi untuk mengetahui kekurangan, tapi kemauan atau ketidaksukaan terhadap hasil refleksi. Dan untuk itu cara mengatasinya adalah kita mulailah dari hal-hal yang kecil untuk mau mengadakan refleksi atau bercermin terhadap kegiatan yang pernah kita lakukan agar ke depan lebih baik, Pak. Terima kasih Pak Badrul. Badrul menyampaikan yang intinya adalah bahwa kita jangan takut untuk bercermin, begitu ya Pak ya. Tetapi dalam bercermin juga tetap lihat situasi dan kondisi agar tidak terlalu sering ya dengan kegiatan sehari-hari. Ketika mengajar kita tidak mungkin sambil mengajar sambil bercermin. Jadi ada waktu-waktu tertentu kita melakukan refleksi. Salah satunya adalah ketika akhir pembelajaran. Tidak bisa kita bercermin selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Dengan bercermin di saat-saat tertentu kita bisa melihat lebih jauh, lebih mendalam mengenai apa yang sudah kita lakukan, apa yang perlu ditingkatkan dan apa solusinya. Itu ya. Kesimpulan, kolaborasi antar guru dalam memandu refleksi kurikulum merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas dan inovasi pembelajaran. Melalui refleksi yang mendalam dan kerjasama yang baik, guru dapat terus memperbaiki praktik pengajaran mereka, menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa, serta beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dunia pendidikan. Dengan demikian, kolaborasi guru bukan hanya meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, tetapi juga membangun budaya belajar yang berkelanjutan di seluruh satuan pendidikan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir acara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi yang aktif dari Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih. Apa yang sudah kita laksanakan hari ini semoga bermanfaat untuk meningkatkan prestasi pendidikan di sekolah kita. Mari kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan dan mohon maaf kalau sekiranya ada barangkali banyak tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.